Shalom, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali minggu ini dan mari minggu ini kita mau sama-sama terus meningkat di dalam Yesus dan tentunya terus dipimpin oleh Roh Kudus. Minggu ini kita mau sama-sama belajar untuk materi KPK yang ada. Kita mau baca dari Alkitab, yaitu Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Galatia 6 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, saudara, minggu ini kita mau belajar kembali mengenai tindakan yang dipimpin oleh roh. Dan kali ini kita belajar ketika kita menjumpai seseorang melakukan suatu kesalahan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita justru harus menuntun orang itu kembali ke jalan yang benar. Kita di sini cuma berbicara koridor ini. Bagian kita adalah ini. Masalah orang itu nanti mau kembali atau tidak tergantung orang itu. Jadi bagian kita bukan menghakimi atau justru membicarakan di balik layar atau justru melakukan tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah yang tidak ada dasar yang jelas, tetapi justru orang yang dipimpin oleh Roh Kudus kita ajak bicara empat mata atau kita secara tersirat tegur dengan lemah lembut, bukan menghakimi. Bagaimana caranya? Nanti Roh Kudus yang akan memimpin. Nah, terutama ini bagi para penanggung jawab KPK. Anda sebagai leader, pemimpin punya tugas, tapi tidak menutup kemungkinan Anda anggota KPK biasa, tapi Anda merasa kenal dan baik, dekat dengan orang itu, dan Anda dituntun oleh Roh Kudus. Ingat ya, dituntun oleh Roh Kudus bukan berarti Anda harus merasa atau Anda seperti halnya ngeroh begitu, enggak. Tetapi seperti ditaruh sesuatu di dalam hati bahwa Anda harus berbicara dengan orang ini. Bicara dengan lemah lembut, bicara tanpa menggurui, bicara apa adanya. Kalau perlu biarkan mereka berkata-kata dulu, supaya mereka didengar, lalu kita isi. Jadi sampah mereka dikeluarkan, lalu kita isi dengan nasihat-nasihat yang bergizi. Ini sebuah hal yang dalam perikopnya dikatakan saling membantulah kamu. Ya, jadi sambil tetap menjaga diri kita sendiri supaya tidak jatuh dalam amarah, penghakiman, ya. Kalau ada kita lihat suatu pelanggaran yang dilakukan, kita minta dituntun Roh Kudus. Roh Kudus, apakah engkau mengizinkan aku untuk mengingatkan atau menasehati dengan roh yang lemah lembut? Itu kuncinya. Roh yang lemah lembut. Kalau engkau mengizinkan aku berbicara, aku akan berbicara. Tuntun aku Roh Kudus. Kalau tidak, ya sudah, doakan aja. Kadang-kadang justru nasihat yang paling baik adalah nasihat yang tidak disampaikan secara langsung, tapi kita doakan. Ingat ya, kadang-kadang nasihat yang terbaik tidak selalu harus frontal, tapi di balik layar, yaitu kita doakan. Kita harus bertindak sebagai umat Kristen, itu bertindak, berdoa. Daripada menghakimi, lebih baik berdoa. Daripada difitnah, dibicarakan di belakang, lebih baik didoakan. Kalau Anda punya hati tapi Anda tidak punya keberanian, doakan. Puji nama Tuhan. Itu materi yang akan kita renungkan minggu ini, betapa kita harus memiliki roh yang lemah lembut, tidak menghakimi, ya. Saling mendoakan jauh lebih bagus. Saling mendoakan jauh lebih bagus. Dah, lebih baik seperti itu. Oleh karena itu selamat berkomunitas, selamat saling menguatkan, selamat mengalami pertolongan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.